Namaku Adam. Kali ini aku ingin membagikan pengalaman terhororku yang juga menjadi pengalaman terakhir yang benar-benar membekas dalam hidupku. Semua nama dan tempat sengaja kusebut secara samar demi menjaga privasi. Tahun 2018, awal tahun aku masih menjalani profesi sebagai DJ. Waktu itu aku mendapatkan kontrak selama 2 bulan di sebuah klub malam di daerah Kalimantan Selatan. Setelah urusan tanda tangan kontrak dan administrasi selesai, aku diantar ke sebuah mes yang disediakan pihak klub. Tapi aku memang tidak pernah betah tinggal di mes. Aku butuh kebebasan, ruang gerak. Jadi, seperti biasa, aku memilih mencari kosan sendiri. Setelah menanyakan pada teman dan mencari melalui Google, akhirnya aku menemukan sebuah kosan yang terlihat nyaman. Lokasinya tidak terlalu jauh dari tempatku bekerja dan bentuk bangunannya cukup menarik, memanjang membentuk huruf L dengan 3 lantai. Aku langsung datang mengeceknya. Aku bertemu Pak Amir, penjaga kos. Ia tampak ramah, walau dari sorot matanya ada sesuatu yang membuatku sedikit tak nyaman, tapi aku mengabaikannya. Setelah melihat-lihat kamar dan merasa cocok, aku langsung menyetujui untuk menempati kamar di lantai 2, paling ujung. Kamar itu cukup luas, ada jendela yang menghadap ke halaman belakang, dan suasananya saat siang sangat tenang. Siang itu, aku memesan makanan dan langsung tertidur karena lelah. Namun menjelang maghrib, aku terbangun karena suara piring pecah dari kamar sebelah. Aku mengira itu hal biasa, mungkin tetangga yang ceroboh. Aku bangun, mandi, lalu makan sore. Saat keluar kamar, aku tak tahu kenapa langkahku terhenti di depan kamar sebelah. Ada rasa penasaran yang muncul begitu saja. Aku tempelkan telingaku ke pintu. Samar-samar terdengar suara televisi menyala, bercampur dengan suara isakan tangis perempuan. Merinding, aku segera menjauh dan berkata dalam hati, "Udahlah, kos itu memang kebanyakan dihuni oleh pekerja dunia malam. Jadi suasananya cukup hidup menjelang subuh." Hari itu aku pulang sekitar jam 5 pagi. Sedikit mabuk, aku rebahkan tubuh dan tertidur. Namun tak lama kemudian aku terbangun karena merasa sangat gerah. Aneh, pikirku. Atoy sudah menyala dengan suhu paling dingin. Lalu suara tangisan lirih terdengar lagi dari kamar sebelah. Kali ini lebih jelas, aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia mabuk, terus baper. Karena tak tahan, aku buka baju dan tidur lagi. Siangnya aku terbangun. Malam ini aku libur, jadi bisa santai. Rutinitas biasa, pesan makanan. Saat abang ojek datang dan menyerahkan makananku, ia sempat berkata sambil tersenyum, "Cantik bener yang di kamar sebelah, kayak artis." Aku heran, "Emang iya pak? Saya belum pernah lihat, cuman pernah dengar suaranya doang." Putih banget, tapi pucat. Tadi saya lihat dari jendela, dia duduk depan cermin, jelasnya. Aku hanya menanggapi seadanya, tapi dalam hati aku mulai penasaran. Setelah makan, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar sebelah, tapi tak ada jawaban. Hanya suara televisi yang tetap menyala. Saat aku hendak pergi, tiba-tiba dari dalam terdengar suara benda kaca dilempar ke arah pintu. Brak! Kaget aku langsung mundur dan masuk ke kamar. Malam itu seperti malam sebelumnya aku tertidur. Tapi lagi-lagi aku terbangun karena gerah. Suara ketukan terdengar dari dinding sebelah, disusul suara isakan tangis, lalu suara seperti kepala dibenturkan ke tembok. Duk, duk, duk. Lalu suara tangisan itu berubah menjadi tawa yang melengking tajam. Aku hanya duduk terpaku di sisi kasur, tepat di hadapan dinding tempat suara itu berasal. Tidak bisa bergerak, badanku kaku. Di antara suara-suara itu, tiba-tiba terdengar suara gadis lirih memohon, "Tolong kak, kakak kenapa diam aja? Tolong aku kak." Jantungku berdegup sangat kencang. Aku berdiri panik dan hendak membuka pintu. Tapi kunci tidak ada. Aku meraba-raba dinding mencari saklar. Gelap. Saat itu suara dari arah kamar mandi terdengar lagi. Suara perempuan, "Kakak mau kemana? Kunci kamarnya ada sama aku." Dan saat itu juga sesosok perempuan muncul begitu saja tepat di hadapanku. Matanya merah, hidungnya hampir menempel di hidungku. Nafasnya berbau busuk, pakaiannya putih kotor, lalu semuanya gelap. Aku terbangun di lantai. Badan kaku, lampu masih mati. Aku tak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Tapi saat aku mulai bangkit, suara tawa itu terdengar lagi, semakin dekat. Aku mengintip dari selak kelopak mataku dan melihat kaki melayang mengenakan baju putih lusuh. Tiba-tiba ketukan di pintu membuyarkan semuanya. Duk, duk, duk. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Hardi dan Asep berdiri di depan hendak mengembalikan flash disk yang mereka pinjam. Mereka juga bilang, bro, cewek sebelah cantik banget ya, kayak boneka." Aku hanya diam. Mereka pergi. Tapi tak lama setelah pintu kututup, lampu kembali mati.
suara baru terdengar, lebih mengerikan, lebih dalam. Aku terduduk pasrah. Saat lampu sempat menyala sejenak, aku melihat sosok itu lagi. Tapi kini berbeda. Ia merangkak cepat ke arahku. Rambutnya menutupi wajah, bajunya merah darah, lampu mati. Suara tawa di belakangku. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Lalu dia menarikku ke arah kamar mandi. Dunia kembali gelap. Aku terbangun keesokan harinya. Tubuhku panas. Di kaki kananku ada bekas cakaran. Aku tak ingin tinggal di kos itu 1 detik pun lebih lama. Segera aku menghubungi Pak Amir, meminta bantuannya untuk pindah. Saat kami menurunkan barang-barangku ke mobil jemputan, Pak Amir berkata lirih, "Saya minta maaf Mas, saya tahu apa yang Mas alami. Tapi saya terikat janji dengan pemilik kos ini untuk tidak menceritakan apapun." Aku hanya terdiam, jantungku terasa seperti diremas, tapi aku tidak bertanya lebih lanjut, tidak peduli. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin. Saat mobil mulai berjalan, aku menoleh ke lantai 2. Di sana, di balik tirai jendela kamar sebelah, sosok itu berdiri. Senyumnya lebar, matanya memerah. Ia mengangkat tangannya, melambai perlahan, seolah mengucapkan perpisahan. Dan sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi menyepelekan firasat atau mengabaikan rasa takutku. Karena terkadang horor paling nyata bukan berasal dari dunia lain, tapi dari tempat yang kita anggap paling nyaman, tempat untuk pulang dan beristirahat. Malam-malam setelah kejadian itu selalu terasa panjang. Bahkan setelah aku pindah kos, bekas-bekas kehadirannya masih terasa menempel di kulit dan tulang. Setiap kali aku mencoba tidur, suara isak tangis itu kembali terngiang. Kadang samar, kadang jelas. Bahkan pernah sekali aku bermimpi didatangi sosok perempuan berbaju merah yang menatapku dari cermin kamar baruku. Aku hanya bisa menangis dalam tidur karena bangun pun tubuhku tetap terasa dingin seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku sempat mencoba mencari tahu tentang kos itu, tapi tak ada informasi apapun, tidak ada catatan kejadian aneh, tak ada kabar duka atau berita pembunuhan. Seakan-akan tempat itu berdiri dalam ruang yang tidak tercatat oleh waktu. Beberapa teman menyarankan agar aku mendatangi orang pintar atau spiritualis untuk membersihkan diri dari energi buruk. Tapi entah kenapa, aku tidak pernah melakukannya. Mungkin karena aku takut jika mereka justru membenarkan apa yang aku alami. Aku hanya ingin melupakan. Selama bertahun-tahun aku menyimpan cerita ini. Tak pernah sekalipun kuceritakan dengan lengkap seperti sekarang. Kadang saat aku manggung dan melihat lampu-lampu klub berganti-ganti warna, bayangan wajah pucat dengan mata merah itu kembali muncul di sela keramaian. Kadang aku melihatnya tersenyum dari kejauhan di tengah kerumunan yang mabuk dan menari. Entah itu nyata atau hanya permainan pikiranku, aku pun tak yakin lagi. Tapi satu hal yang pasti, dia belum sepenuhnya pergi. Pak Amir pernah menghubungiku setahun kemudian. Suaranya terdengar parau dan tergesa. Ia bilang kalau pemilik kos itu sudah meninggal secara misterius. Tak ada yang tahu sebab pastinya. Dan semenjak itu, kos tersebut dikosongkan dan tidak pernah disewakan kembali. Menurut kabar, beberapa warga melihat sesosok perempuan berdiri di balkon lantai 2 pada malam-malam tertentu, mengenakan baju merah, memandangi jalanan dengan mata kosong. Kini aku menulis cerita ini bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua tempat yang tampak biasa itu benar-benar aman. Terkadang ada sesuatu yang memilih untuk tinggal dan akan terus menetap hingga ada yang cukup sial untuk mendengarnya menangis. Dan jika suatu hari kamu menginap di sebuah kamar yang terasa terlalu gerah padahal AC menyala, ingat ceritaku ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan kisah nyata penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berbagi cerita-cerita horor lainnya yang nggak kalah menegangkan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.